Damai sejahtera saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari Kitab Wahyu bab 12 sampai dengan 16. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Wahyu bab 12 sampai dengan 16 dengan tema pesan harapan. Kitab Wahyu bab 12 dibuka dengan perempuan dan naga. Tampak tanda besar di langit. Perempuan berselubung matahari dengan 12 bintang di kepalanya sedang sakit bersalin. Nampak juga naga merah dengan 7 kepala, 7 mahkota, dan 10 tanduk. Ekornya menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di depan perempuan untuk menelan anaknya segera sesudah lahir. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Keterangan yang baru kita baca tadi ayat 1 sampai dengan 6 merupakan gambaran simbolis tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahatan karena kehadiran setan di dunia. Kebaikan bisa menang karena darah anak domba. Perempuan itu nampaknya seperti ratu surga. Ia sakit bersalin. Siapakah dia? Ada beberapa kemungkinan. 1. Hawa. 2. Israel yang melahirkan Mesias. 3. Gereja. Orang-orang perjanjian baru merupakan ibu dari generasi baru orang Kristen. Komunitas Kristiani dipanggil untuk melahirkan Kristus, bertumbuh dan berkembang. 4. Maria, Ibu Yesus. Dalam tradisi Yohanes, Maria juga mewakili umat Allah. Naga besar adalah ular yang digambarkan sebagai Leviathan, monster berkepala 7, berusaha membinasakan Mesias dan pengikutnya.
Tanduk adalah lambang kekuatan. Binatang dengan kekuatan yang mengerikan ini mempunyai kuasa iblis, memusuhi Kristus, dan terwujud dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi sejarah manusia. Anak yang lahir dalam kesakitan besar adalah kematian Yesus di salib, bukan kelahirannya di Bethlehem. Ia dibawa ke takhta Allah di surga. Tongkat besi, pemiliknya adalah Mesias. Maksudnya, pemerintahannya adalah kuat dan kokoh. Lari ke padang gurun. Padang gurun adalah tempat pelarian dan perlindungan bagi orang yang dianiaya. Juga tempat pelarian orang Israel setelah keluar dari Mesir. Di sana mereka hidup dalam perlindungan Tuhan. Perempuan di padang gurun adalah lambang gereja di dunia. Ia masih di dunia dan menjadi sasaran permusuhan, tapi ia tak perlu khawatir. Allah menjaganya seperti ia menjaga orang Israel di padang gurun dan memberinya makan mana dan air dari batu karang. Gereja di dunia dipilih menjadi mempelai anak domba. Lawan perempuan ini adalah pelacur Babel. 1260 hari sama dengan 42 bulan sama dengan 3,5 tahun, yaitu lamanya penganiayaan orang Yahudi oleh Antiochus keempat Epiphanes. Di sini berarti masa penganiayaan terbatas karena penyelenggaraan Allah. Bab 12 menggambarkan masa lampau. Naga dikalahkan, ayat 7 sampai dengan 9. Timbul peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tak dapat bertahan. Naga besar, si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ke bumi, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Keterangan: Mikael mengalahkan setan dan pasukan-pasukannya. Itulah kemenangan Kristus di salib dan kemenangan semua orang yang memberi kesaksian tentang Yesus dengan darahnya. Tetapi setan diizinkan memerintah di bumi sebagai lawan Allah untuk sementara waktu. Kesaksian oleh orang Kristen sering berakibat kematian karena kejahatan memusuhi Kristus. Kematian adalah suatu cara memberi kesaksian, dan semua orang Kristen secara potensial menjadi martir. Nyanyian kemenangan, ayat 10 sampai dengan 12. Aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena pendakwa saudara-saudara kita
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah telah dilempar ke bawah. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah hai kamu yang di surga dan sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah dekat. Naga memburu perempuan itu, ayat 13 sampai dengan 18. Naga memburu perempuan itu. Ia diberi sayap burung nasar supaya terbang ke padang gurun di mana ia dipelihara 1 tambah 2 tambah setengah masa. Naga menyemburkan air sebesar sungai supaya perempuan itu hanyut. Tapi bumi menolong dengan menelan sungai itu. Naga itu marah lalu memerangi keturunannya yang menurut hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Naga tinggal berdiri di pantai laut. Keterangan kisah pelarian perempuan itu dilanjutkan. Setan berusaha membinasakan dia dan keturunannya. Tapi Allah segera melindungi dengan 2 sayap burung nasar. Maka banjir tidak dapat menelannya. Gereja di luar jangkauannya, tapi orang beriman secara perorangan tetap menjadi sasaran dan akan dianiaya sampai mati. Binatang yang keluar dari laut, bab 13 ayat 1 sampai dengan 10. Binatang itu berkepala 7 dan bertanduk 10 dengan 10 mahkota. Di kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ia seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga memberinya kekuatan, takhta, dan kekuasaan yang besar. Salah satu kepalanya bekas kena luka parah, tapi sudah sembuh. Orang-orang menyembah naga dan binatang itu. Mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapa yang seperti binatang ini? Siapa dapat berperang melawan dia?" Ia diberi mulut untuk menghujat 42 bulan lamanya. Ia berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Semua orang di bumi menyembahnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Yang penting ketabahan dan iman orang-orang kudus. Keterangan dari ayat 1 sampai dengan 10. Binatang pertama adalah Mesias palsu. Bagian ini menggambarkan keadaan gereja sekarang. Dunia dijajah oleh Mesias palsu, yaitu binatang pertama, dan
nabi palsu, binatang kedua. Keduanya bersama-sama adalah gambaran kekaisaran Roma dengan penyembahan kaisar, dengan kuasa dan bujukan setan, pembawa maut bagi pengikut anak domba. 10 tanduk menunjukkan kemiripannya dengan naga. Naga yang bertindak di belakang layar memberinya kuasa besar. Orang Kristen hendaknya waspada. Hanya iman dan ketekunan dapat menolong mereka melalui krisis itu. 7 kepala melambangkan ketujuh bukit di mana kota Roma dibangun, dan ketujuh kaisar Roma yang memerintah mulai dari Caligula. Kepala yang luka adalah Kaisar Nero yang sudah mati tapi hidup kembali dalam Domitianus yang kejam seperti dia dan menganiaya orang Kristen. Binatang yang keluar dari dalam bumi, ayat 11 sampai dengan 18. Ia bertanduk dua seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Ia menyebabkan seluruh bumi menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ia membuat tanda-tanda yang dahsyat, menurunkan api dari langit ke bumi. Ia menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda yang dibuatnya. Ia menyuruh orang-orang di bumi membuat patung dari kepala yang luka tapi tetap hidup itu. Ia diberi kuasa memberi nyawa kepada patung binatang itu sehingga mulai berbicara. Orang yang tidak menyembahnya dibunuh. Semua orang, kaya dan miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda di tangan kanan atau dahinya. Tanpa tanda itu, orang tidak dapat membeli atau menjual. Tanda itu adalah nama binatang itu, yaitu bilangan namanya 666. Keterangan tentang ayat 11 sampai dengan 18. Binatang kedua adalah nabi palsu. Dia aktif dalam ekonomi, kehidupan sosial, dan pura-pura suci. Kehidupan binatang pertama digambarkan sebagai mukjizat untuk mengelabui orang. Karena propaganda itu, orang percaya bahwa ekonomi yang menguasai dunia, bukan Allah. Orang yang tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah jatuh miskin. Kemiskinan adalah korban orang Kristen yang membantu mendatangkan kerajaan Allah. Angka 666 adalah contoh gematria, yaitu jumlah huruf dalam nama orang. Kaisar Nero memulai penganiayaan terhadap orang Kristen dalam tahun 63. Bahasa Yunani namanya berbunyi Neron Caesar. Dalam bahasa Ibrani dilafalkan dengan N, nilainya 50, R
nilainya 200, V nilainya 6, N bernilai 50, Q bernilai 100, S bernilai 60, dan R bernilai 200. Kalau dijumlahkan seluruhnya menjadi 666. Kepala yang terluka. Nero sudah mati. Kaisar Domitianus yang memerintah tahun 90 sampai 95 sama kejamnya. Menyembah patung artinya menyembah kaisar yang diwajibkan di seluruh kekaisaran. Anak domba dan pengikut-pengikutnya. Bab 14 ayat 1 sampai dengan 5. Aku melihat anak domba berdiri di bukit Sion bersama 144.000 orang. Di dahi mereka ada nama anak domba dan nama bapanya. Aku dengar bunyi harpa dan nyanyian baru oleh 144.000 orang itu. Mereka adalah orang-orang yang ditebus tanpa dusta dan tak bercela, dan mengikuti anak domba kemana ia pergi. Keterangan ayat 1 sampai dengan 5. Berlawanan dengan binatang dan antek-anteknya berdiri anak domba dan pasukannya di Gunung Sion. 144.000 adalah orang-orang yang ditebus. Mereka tidak mencemarkan diri, tapi tetap setia pada anak domba. Mereka ikut dalam penderitaan Kristus. Sekarang mereka mengambil bagian dalam kemuliaannya. 144.000 adalah lambang dari keseluruhan orang yang ditebus dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penghakiman Allah diumumkan. Ayat 6 sampai dengan 13. Aku melihat 3 malaikat. Malaikat pertama membawa Injil terbuka. Katanya, saat penghakiman Allah telah tiba. Sembahlah dan takutilah Dia. Kata malaikat kedua, Babel, kota besar yang memabukkan, sudah rubuh. Kata malaikat ketiga, orang yang menyembah binatang dan patungnya akan disiksa selama-lamanya. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Keterangan tentang ayat 6 sampai dengan 13. 3 malaikat berturut-turut mengumumkan penghakiman Allah.
Pesan itu dikukuhkan oleh Tuhan dan Roh. Biarlah orang beriman, terutama mereka yang menghadapi mati sebagai martir, merindukan istirahat abadi. Injil kekal, artinya manusia akan menghakimi menurut respons positif atau negatif terhadap Injil. Babel melambangkan kekafiran dan penyembahan berhala yang dalam Perjanjian Lama disebut perzinahan. Di sini dengan Babel dimaksud Roma dengan kekuatan ekonomi dan politiknya. Murka Allah sulit dimengerti, bisa mengawali dialog dengan Allah, membawa kepada pertobatan dan ketaatan baru. Api dan belerang merupakan bahasa apokalips yang mengungkapkan hukuman Allah. Bagaimana ini dapat dipadukan dengan belas kasih Allah? Ini bahasa pastoral. Yohanes ingin supaya orang-orang yang tergoda kembali. Penglihatan tentang penghakiman ayat 14 sampai dengan 20. Kulihat seorang seperti anak manusia duduk di awan putih. Ada mahkota emas di kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Kata malaikat, "Ayunkan sabitmu, sebab tuaian di bumi sudah masak." Lalu bumi pun dituai. Seorang malaikat lain memegang sabit yang tajam. "Ayunkan sabitmu, potonglah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dipotongnya buah anggur dan dilemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan kilangan itu mengalirkan darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Keterangan ayat 14 sampai dengan 20. Penghakiman bangsa-bangsa dilukiskan dengan 1. Panen gandum, 2. Panen anggur. Bandingkan Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43, Injil Yohanes bab 4 ayat 35 dan 36, dan kitab Yesaya bab 63 ayat 1 sampai dengan 6. 200 mil jaraknya sama dengan kira-kira 300 kilometer. Nyanyian kemenangan para martir bab 15 ayat 1 sampai dengan 4. Kulihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di pinggirnya ada orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Mereka bernyanyi, "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu
ya Raja segala bangsa. Semua bangsa akan datang dan menyembah Engkau, sebab nyata kebenaran dari segala penghakiman-Mu. Keterangan ayat 1 sampai dengan 4. Sekarang diumumkan kelompok terakhir dari 7 bencana yang akan mengakhiri murka Allah. Sebelum itu ada nyanyian. Seperti dahulu, orang Israel menyanyikan lagu pembebasan setelah menyeberang laut. Begitu juga para martir menyanyikan lagu kemenangan. Mereka telah dibunuh, namun tidak dikalahkan oleh binatang. Nyanyian anak domba. Seperti Musa dahulu, sekarang anak domba membimbing umat baru melalui laut untuk menjadi ciptaan baru. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah, ayat 5 sampai dengan 8. 7 malaikat dengan 7 malapetaka keluar dari bait suci berpakaian putih dengan ikat pinggang dari emas. Mereka diberi 7 cawan emas berisi murka Allah. Bait suci dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Tak seorang pun bisa masuk bait Allah sebelum berakhir ke-7 malapetaka itu. Keterangan ayat 5 sampai dengan 8. Ke-7 cawan murka Allah. 7 malaikat dengan jubah imam keluar dari kehadiran Allah yang mulia dan menerima ke-7 cawan yang berisi kemurkaan Allah. Itulah ke-7 malapetaka yang akan didatangkan. Ke-7 cawan murka Allah, bab 16 ayat 1 sampai dengan 21. Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Malaikat pertama menumpahkan cawannya ke atas bumi. Timbullah bisul yang jahat pada semua orang yang memakai tanda binatang itu dan menyembah patungnya. Malaikat kedua menumpahkan cawannya. Air laut menjadi darah. Matilah semua yang hidup di dalam laut. Malaikat ketiga menumpahkan cawannya, maka air sungai dan mata air menjadi darah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Lalu malaikat keempat mencurahkan cawannya. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Mereka menghujat nama Allah dan tidak bertobat. Lalu malaikat kelima menumpahkan cawannya. Takhta dan kerajaan binatang menjadi gelap dan mereka kesakitan. Mereka menghujat Allah di surga, tetapi tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Sekarang malaikat keenam
mencurahkan isi cawannya. Sungai Efrat menjadi kering, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dari mulut naga, mulut binatang, dan mulut nabi palsu keluar 3 roh najis seperti katak. Mereka mengumpulkan raja-raja seluruh dunia untuk peperangan pada hari besar. Lihat, aku datang sebagai pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya jangan telanjang. Lalu ia mengumpulkan mereka di Harmagedon. Akhirnya malaikat ketujuh melemparkan cawannya ke angkasa. Sudah terlaksana. Kilat, guruh, gempa. Kota Babel terbelah menjadi 3 bagian. Kota-kota runtuh. Semua pulau dan gunung-gunung hilang lenyap. Jatuhlah hujan es menimpa manusia yang menghujat Allah. Keterangan bab 16. Seperti bunyi sangkakala di bab 8 dan 9, ketujuh malapetaka ini pun mengikuti model tulah-tulah di Mesir. Yohanes terus mengulangi bahwa orang-orang tidak bertobat, melainkan menghujat terhadap surga. Malapetaka 1 sampai dengan 3 seperti tulah di Mesir. Bandingkan dengan Keluaran bab 8 sampai dengan 11. Malapetaka keempat merupakan kebalikan dari awan di waktu siang. Malapetaka kelima merupakan kebalikan dari api di waktu malam. Malapetaka keenam mengeringkan air sungai Efrat untuk memberi jalan bagi musuh-musuh Babel dari timur. Malapetaka ketujuh diambil dari tradisi Sinai. Segala usaha Allah untuk membuat orang-orang bertobat sia-sia belaka. Harmagedon adalah gunung tempat berkumpul, yaitu Gunung Sion. Dari situ Kristus akan membinasakan orang jahat. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Wahyu bab 12 sampai dengan 16. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi. Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.